Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saking banyaknya yang telepon, DM, terus chat, Bang, bagaimana sih KDRT itu? Seperti yang dialami Rizky Bilyar dan Lesti Kejora. Makanya saya buat video ini supaya bisa menjawab semua pertanyaan. Saya hampir kesulitan kalau balas satu persatu karena penjelasannya lumayan panjang. Dan rata-rata pertanyaannya itu, Bang, kira-kira kita harus apa ketika mengalami KDRT? Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi saya sedikit bahas. Yang pertama dulu, itu KDRT itu atau kekerasan dalam rumah tangga itu ada pada Undang-Undang 23 tahun 2004. Saya ulang lagi, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk yang butuh undang-undangnya nanti saya sertakan di deskripsi, bisa di-download, bisa dibaca-baca sendiri. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan ketika mengalami KDRT? Jadi yang pertama itu pemirsa harus bawa yang namanya buku nikah. Yang ingat, buku nikah yang paling utama. Kemudian kartu keluarga, KTP. Pertanyaannya, kenapa harus buku nikah? Bukan yang lain. Ya, untuk kepolisian ataupun lembaga lain ketika baik itu Komnas Perempuan dan Anak ketika menangani kasus KDRT, maka mereka itu butuh bukti bahwa Anda itu adalah terikat dalam hubungan pernikahan. Jika tidak, penganiayaan yang dilakukan itu masuk kategori aniaya biasa. Perlu teman-teman pahami bahwa yang masuk dalam kategori rumah tangga dalam undang-undang ini, ya yang pertama suami, tentu saja istri, anak, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. Orang dengan suami, dengan anak, dengan istri yang tinggal satu rumah. Nah, artinya di dalam perwalian di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian pembantu juga itu masuk dalam orang yang tinggal di rumah, pembantu dalam rumah tangga kita termasuk KDRT. Jadi undang-undang ini terbagi atas 4 jenis larangan. Yang pertama itu 4 jenis larangan dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama itu kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, ketiga itu kekerasan seksual, dan 4 itu penelantaran rumah tangga. Pokoknya kata kekerasan fisik itu ada 3 unsur di dalamnya, yaitu rasa sakit, artinya perbuatan itu meninggalkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Kemudian kekerasan psikis itu dia ngancam, yang bisa unsur-unsur seperti di pemirsa, mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, tidak berdaya, atau tekanan batin, ya seperti itu. Jadi ketika Anda mengalami hal seperti itu, saya ulang lagi, ketakutan, percaya diri, ya bisa melaporkan KDRT. Yang selanjutnya, unsur selanjutnya, yaitu kekerasan seksual. Ini apabila terjadi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang menetap dalam rumah tangga. Yang kedua, unsur kedua itu pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang dalam rumah tangga dan orang lain dengan tujuan komersil atau tujuan tertentu, artinya jual istri, itu kena KDRT.
Lanjut yang berikutnya, orang yang menelantarkan anak istri dalam rumah tangganya. Padahal itu tidak dinafkahi. Jadi kan suami itu wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak istrinya. Dan apabila ada suami yang seperti itu, lapor aja ke DRT. Ketika Anda mengalami KDRT, Anda memiliki hak-hak yang disediakan oleh negara kepada Anda. Apabila Anda korban, Anda memiliki 5 hak. Yang pertama, perlindungan dari keluarga. Anda dilindungi polisi, Anda dilindungi jaksa, Anda dilindungi pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan pihak-pihak yang ketika Anda mengalami KDRT, undang-undang ini juga menjamin kerahasiaan. Artinya yang Anda alami ini tidak akan dipublikasikan.